Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Amanda Sinta Sitorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum hash table. Nah, di sini ada diberikan dataset DNS cache lokal, diberikan dataset berisi sejumlah record DNS. Nah, ini merupakan record dari DNS-nya. IP address dari Google itu 142.25.446. Nah, ini tabelnya bisa kita lihat sendiri. Terus ada dataset DNS cache lokal. Di sini digunakan fungsi hash menggunakan ASCII sum modulo untuk mengkonversikan key. Nah, di sini diberikan untuk huruf-huruf A itu ASCII-nya 97, huruf B ASCII-nya 98, C ASCII-nya 99, D 100 dan sampai nanti ke Z dengan kode ASCII-nya itu 122. Nah, di sini ada soal yang pertama, yaitu tanpa menghandle collision. Di sini hashing terhadap domain name itu ada dataset yang di mana ukuran dari tabelnya itu adalah 20. Kemudian insert data ke dalam table secara berurutan. Nah, di sini pertanyaannya itu, apakah semua data bisa diinsert? Jika tidak, data mana yang mengalami collision dan indeks keberapa? Nah, di sini untuk soal yang kedua, kita masuk ke jawaban yang pertama. Nah, di sini hash table dengan tanpa collision handling itu dengan size sama dengan 20. Nah, di sini kita buat fungsi hash-nya dulu, yaitu hkey sama dengan ASCII underscore sum dalam kurung domain name modulo 20. Nah, di sini adalah hasil perhitungan dari sum ASCII sum-nya dari semua domain. Yang pertama ada domain dari google.com. Nah, di sini ada G dengan kode ASCII-nya itu 103, O 111, O 111, G-nya 103, terus L 108, terus E 101 dan dotnya itu 46, lalu C 99, O 111 dan M 109. Nah, ini nanti katanya harus sesuai dengan ini google.com. Ini google.com, maka hasilnya itu nanti akan dijumlahkan semua per kode ASCII-nya seperti ini. Lalu hasilnya itu adalah 1002. Nanti hasilnya itu akan dimodulokan dengan 20, maka hasilnya itu adalah 2. Lalu ini bisa kita lihat lagi YouTube. Y 121, O 111, U 117, T 116, U 117, B 100, B 98, terus ditambah dengan E 101, dotnya 46, C 99, O 111, M 109. Nah, ini nanti dijumlahkan lagi, maka hasilnya itu adalah 1146. Modulo 20 itu adalah hasilnya 6. Maka nanti YouTube ini akan terletak di indeks yang ke-6. Lalu Facebook, ini ada FACEBOOK ditambah dengan dotnya, lalu ada COM-nya. Dan ini hasilnya adalah 1191 modulo 20 yaitu 11. Nah, nanti Facebook ini akan ada di indeks yang ke-11. Lalu Instagram INSTA 97, G103, 114, A-nya 97, M-nya 109, .com. Nah, ini hasilnya nanti adalah 1331 modulo 20, maka dia akan berada di indeks yang ke-11. Nah, ini nanti akan terjadi collision dengan Facebook-nya karena sama-sama di indeks yang ke-11. Lalu GitHub, G, I, ini T, H, U, B, .com, maka hasilnya itu 1008. Modulo 20 adalah nanti GitHub-nya ini akan diletakkan di indeks yang ke-8. Lalu Shopee, SHOPEE .com, hasilnya 1109 modulo 20, yaitu adalah indeks ke-9. Terus Twitter,
twitter.com 152 modulo 20 itu hasilnya adalah 12, maka Twitter nanti akan diletakkan di indeks yang ke-12. Lalu TikTok tiktok.com hasilnya 1027 modulo 20 adalah 7, maka TikTok akan terletak di indeks yang ke-7. Lalu ada joom.us hasilnya 731 modulo 20 itu adalah 11. Nah, ini dengan Zoom-nya tadi akan terjadi juga collision dengan Instagram dan Facebook-nya karena sama-sama terletak di indeks yang ke-11. Nah, tadi pertanyaannya itu di sini dibuat apakah semua data bisa diinsert? Jawabannya itu tidak. Karena ada yang collision di indeks yang 11, yaitu yang tadi, yang Zoom dengan Instagram dan Facebook-nya tadi. Lalu nah, di mana nanti Zoom-nya itu Instagram collision dengan facebook.com dan Zoom US collision dengan facebook.com juga. Lalu kita masuk ke yang kedua. Soal yang kedua itu handle collision open hashing. Nah, di sini disuruh untuk melakukan mekanisme penanganan collision dengan cara open hashing. Nanti kita disuruh untuk insert traveloka.com, hitung hash traveloka.com array keberapa, apakah collision, jika iya dengan domain mana, terus gambarkan kondisi hash table tersebut. Terus find traveloka.com, jelaskan prosesnya sampai ditemukan, lalu delete github.com, gambarkan kondisi hash table sebelum delete dan gambarkan hash table setelah delete. Nah, untuk jawaban dari nomor 2A, open hashing, separate chaining. Nah, di sini fungsi hash-nya itu adalah key sama dengan ASCII underscore sum 20. Sebelum diinsert Traveloka, maka kondisi tabelnya itu setelah 9 domain yang awalnya itu adalah indeks 11 itu berisi chain facebook.com, instagram.com, dan Zoom US. Karena ketiganya hash yang ke-11. Lalu hash traveloka.com ini kita jumlahkan seperti yang tadi, huruf-hurufnya dijumlahkan dengan kode ASCII-nya, di mana T itu 116 ditambah dengan R 114, tambah dengan A 97, tambah dengan V 118, tambah E 101, tambah L 108, tambah O 111, tambah K 107, tambah A 97, tambah dot 46, tambah C 99, tambah O 111, tambah M 109, maka hasilnya itu adalah 1334. Nanti 1334 modulo 20 sama dengan 14. Maka indeksnya ini, indeks yang ke-14 kan kosong. Jadi tidak akan terjadi collision. Nah, ini adalah tabel dari setelah kita memasukkan traveloka.com-nya. Nah, di sini dapat kita lihat indeks 0 itu 0, 1 itu 0, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke indeks yang ke-14, kita masukkan traveloka.com. Nah, di sini adalah yang baru dan tidak ada collision. Lalu proses find traveloka open hashing ini yang pertama, kita bisa hitung hashnya menggunakan modulo yang tadi, 1334 modulo 20 sama dengan 14. Terus kita pergi ke indeks yang ke-14, ambil head link listnya, terus dibandingkan traveloka.com sama dengan traveloka.com. Maka akan ditemukan dalam satu perbandingan. Lalu yang selanjutnya ada delete github.com. Menggunakan open hashing, kita gunakan hgithub.com sama dengan 1008 modulo 20. Tadi sudah dihitung 1008 sama dengan 8. Lalu kita pergi ke indeks yang ke-8. Head node-nya itu sama dengan github.com.
Nah, ini hasilnya nanti sudah cocok, terus nodenya itu akan dihapus dari linked list, terus yang ada di indeks ke-8, maka yang ada di indeks ke-8 hasilnya itu sekarang adalah 0 karena github.com-nya itu akan di-delete. Nah, untuk pendeletannya ini tidak ada efek sampingnya. Ini merupakan tabel dari OpenHashing sebelum delete github.com. Nah, di sini ada indeks ke-6 youtube.com, indeks ke-7 tiktok.com, indeks ke-8 github.com, indeks ke-9 nah di sini tadi indeks ke-8 GitHub-nya. Ini adalah gambaran sebelum GitHub-nya itu kita hapus. Lalu untuk proses delete-nya itu kita hitung github.com sama dengan 1008 modulo 20. Hasilnya 8, terus pergi ke indeks 8. Ini merupakan head-nya nanti github.com, terus hasilnya itu akan sesuai dengan yang kita inginkan. Terus hapus node-nya dari link list yang ada di indeks ke-8 itu hasilnya nanti adalah 0 karena kita sudah hapus. Terus tidak perlu tombol tombstone untuk open hashing, langsung saja dihapus node-nya yang GitHub tadi. Dari sini adalah open hashing setelah delete github.com. Tadi github.com-nya itu ada di indeks yang ke-8. Di sini kita lihat indeksnya itu C-nya itu sudah 0 di indeks ke-8 karena github.com-nya sudah kita hapus. Lalu kita masuk ke soal bagian 2B, handle collision close hashing. Lakukan mekanisme penanganan collision dengan cara close hashing. Fungsi collision Anda tentukan sendiri. Terus insert traveloka.com disuruh untuk hitung hashtag traveloka.com array keberapa. Apakah collision? Jika iya, dengan domain mana? Tunjukkan langkah probingnya. Terus find traveloka.com jelaskan prosesnya sampai ditemukan. Terus delete github.com gambarkan hash table sebelum dan sesudah delete. Nah, di sini close hashing linear probing di sini menggunakan fungsi collision h-key sama dengan h-key plus i mod 20 di mana ini itu adalah bilangan bulat 0, 1, 2 dan seterusnya. Lalu ini merupakan urutan dari lengkap dengan probing untuk membangun tabelnya sebelum travelokanya itu masuk. Nah, di sini ada domainnya yang tadi Google, YouTube, Facebook, Instagram, GitHub, Shopee, Twitter, TikTok, dan Zoom US. Awalnya itu ada 2, 6, 11, 11. Ini sama seperti yang nomor 1 tadi, 8, 9, 12, 7, dan 11. Terus prop-nya itu di sini kosong, untuk YouTube juga kosong, Facebook kosong. Terus Instagram-nya itu adalah berada di iterasi ke-11. Berada di indeks ke-11 karena di Facebook sudah ada yang ke-11, maka terisi karena 11 ini terisi dari Facebook tadi. 11 sudah terisi dengan Facebook yang awal karena Facebook yang duluan dimasukkan. Lalu ini itu sama dengan 1, maka ini nanti akan dipindahkan, Instagramnya dipindahkan ke indeks yang ke-12. Lalu GitHub ini kosong, Shopee kosong, lalu Twitter ini 12 terisi, maka ini sama dengan 1, maka akan dipindahkan nanti ke yang 13. Lalu Zoom US 11, 12, 13 terisi, maka nanti ini itu sama dengan 3, maka menjadi 14. Terus slot akhirnya itu menjadi 2, 6, 11, 12, 8, 9, Twitter 13, TikTok 7, dan Zoom 14. Nah, di sini insert traveloka.com-nya itu ada di H sama dengan 14, tapi slot 14 itu sudah terisi dengan Zoom US yang tadi. Maka akan terjadi collision dengan Zoom US. Terus kita gunakan prop I sama dengan 1, yang dimana kita buat 14 tambah 1 modulo 20 sama dengan 15. Karena di indeks ke-15 itu kosong, maka traveloka.com itu kita masukkan ke indeks yang ke-15. Ini merupakan gambar table dari close hashing.
dengan menggunakan langkah probing traveloka.com-nya. Nah, di sini Google di indeks kedua hanya sama dengan 2 langsung masuk karena kosong tadi. Lalu YouTube H sama dengan 6 langsung masuk. TikTok H sama dengan 7 langsung masuk. GitHub H sama dengan 8 langsung masuk. Shopee H sama dengan 9 langsung masuk. Facebook.com H sama dengan 11 langsung masuk. Terus Instagram.com H sama dengan 11, maka akan terjadi prop di sini I sama dengan 1, maka akan dipindahkan nanti ke yang indeks 12. Lalu Twitter.com H sama dengan 12, prop I sama dengan 1, maka akan dipindahkan ke yang 13. Terus Zoom US H sama dengan 11, prop I sama dengan 3, maka akan dipindahkan ke yang 14, indeks 14. Lalu traveloka.com sama dengan 14, prop I sama dengan 1, maka akan dipindahkan ke yang baru, yaitu 15. Terus proses find traveloka.com menggunakan close hashing yaitu yang pertama ada hitung hashnya itu 1334 mau 20 itu adalah 14. Lalu cek slot indeks ke-14, maka isinya sudah ada Zoom US, itu tidak sama dengan traveloka.com, maka kita akan melanjutkan probnya. Lalu cek slot yang ke-15 isinya traveloka.com, maka hasilnya itu sama dengan yang ingin kita cari yaitu traveloka.com. Maka akan ditemukan dua perbandingan. Lalu ada delete github.com menggunakan close hashing. Menggunakan hgithub.com sama dengan 8. Nanti di slot ke-8 github.com ini sudah cocok, tapi pada close hashing tidak boleh dikosongkan begitu saja karena akan memutuskan probing domain lain, maka harus diganti dengan marker delete tombstone. Nah, ini adalah close hashing sebelum delete github.com yang ada tadi github.com yaitu di indeks yang ke-8. Ini adalah target untuk kita delete. Terus ini merupakan tabel dari close hashing setelah delete github.com dengan tombol tombstone delete. Nah, yang ke-8 tadi kan di sini sebelum dihapus itu github.com. Terus setelah dihapus maka akan ada seperti ini. Marker ini bukan kosong melainkan ada delete tombstone di sini. Kita ganti menjadi delete tombstone dari GitHub tadi. Lalu soal terakhir yang ketiga disuruh untuk membandingkan hasil 2A dan 2B. Mana yang lebih efisien untuk kasus ini, mana yang lebih mudah di-delete. Nah, untuk yang lebih efisien itu adalah open hashing karena kasus ini terjadi 3 collision di indeks yang sama yaitu indeks ke-11 yang pada close hashing itu akan menyebabkan primary clustering panjang atau slot sama 1 sampai 11 sampai 14 itu akan tersumbat. Terus open hashing itu mengisolasi collision dalam chain-nya sendiri tanpa mempengaruhi slot yang lain. Untuk delete, open hashing itu lebih mudah di-delete karena cukup dihapus saja node dari linked list-nya itu menggunakan O1 setelah ditemukan. Sebaliknya, close hashing itu harus memakai tombol tombstone delete yang sama, maka lama-kelamaan nanti akan menumpuk dan menurunkan performa dari find, sehingga dibutuhkan rehashing yang berkala. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.